Halo, apa kabar Anda? Kini saatnya kita simak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah informasi akan kami hadirkan di antaranya. Usir penat terjebak kemacetan, pemudik di Nagrek, Kabupaten Bandung berjoget bersama polisi. Tolak ajakan nikah dari seorang preman, seorang ibu muda di Padalarang, Bandung Barat tewas dibunuh. Hari Senin, aparat sipil negara ASN kembali bekerja setelah libur Lebaran. Kita awali informasi pertama, meski libur Lebaran sudah terlewati, sejumlah ruas jalan di Jawa Barat masih dipadati pemudik yang kembali ke kota asalnya. Pemudik sengaja pulang hari Senin untuk menghindari kemacetan. Senin pagi lalu lintas di ruas jalan arteri Cileunyi hingga Cinunuk, Kabupaten Bandung masih ramai dipadati pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor. Ratusan sepeda motor dengan barang bawaan dan berboncengan melintasi sepanjang jalan arteri Cileunyi menuju arah Jakarta. Sejumlah pemudik tujuan Jakarta mengaku meski harus bolos kerja sehari, mereka memilih melakukan perjalanan balik Senin pagi karena situasi lalu lintas lebih lancar dibanding saat pemberlakuan arus satu arah selama beberapa hari terakhir. Senin pagi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, terutama di sekitar tempat istirahat kilometer 86 arah Jakarta, lancar. Berbeda dengan kondisi beberapa hari sebelumnya yang sempat terjadi penumpukan kendaraan hingga antrian mengular panjang. Perlambatan laju kendaraan terjadi disebabkan kembali beroperasinya kendaraan truk besar dan angkutan logistik. Kepadatan juga terpantau di kilometer 84 menuju arah Jakarta. Sedangkan arus kendaraan sebaliknya, yakni dari Jakarta menuju Cirebon, ramai lancar. Berbeda dengan ruas jalan tol Cipali, jalur Pantura Subang masih dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta menggunakan sepeda motor. Di ruas Pantura Sukamandi Subang, arus balik menuju Jakarta cenderung padat. Sesekali laju kendaraan tersendat lantaran aktivitas warga yang mulai normal. Pihak kepolisian hari Senin sudah menghentikan semua rekayasa arus lalu lintas baik sistem satu arah di jalan tol Trans Jawa maupun kontraflow di tol Cikampek. Hal ini dilakukan mulai Senin dini hari pukul 2.30 pagi. Semua kendaraan dapat melintas di jalurnya masing-masing sesuai arahan dan tujuan. PT Jasa Marga juga mencatat lebih dari 1 juta kendaraan melintas jalan tol menuju Jakarta. Ya, Minggu malam kepadatan arus balik kendaraan terjadi di tol Bandung, jalur Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung Barat, dan tol Cipali Subang. Kendaraan yang sebagian besar berplat nomor Jabodetabek minggu malam meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Data dari PT Jasa Marga, hari Minggu 20.000 kendaraan wisatawan dan pemudik meninggalkan kota Bandung dan berlanjut hingga Senin dini hari. Kondisi arus lalu lintas di jalur selatan sepanjang jalan bypass Cicalengka hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung minggu malam ramai dilintasi ribuan kendaraan pemudik, termasuk sepeda motor. Sementara di kawasan Nagrek, kendaraan pemudik sempat tersendat sepanjang 2 km setelah keluar terowongan lingkar Nagrek. Penumpukan kendaraan menuju arah Jakarta dan Bandung terjadi lantaran penyempitan jalan memasuki jalur bypass Cicalengka. Ribuan kendaraan dari arah Garut baru tiba di Nagrek malam hari karena sempat terjebak kemacetan panjang terutama saat penerapan skema arus satu arah di wilayah Gentong, Tasikmalaya. Ribuan kendaraan memadati lajur A dan lajur B menuju arah Jakarta di tol Cipali Subang minggu malam. Meski mengalami kepadatan, namun laju kendaraan relatif lancar. Di kilometer 87 laju kendaraan sedikit melambat karena aktivitas keluar masuk kendaraan di tempat istirahat kilometer 86 tol Cipali Subang. Tim Liputan melaporkan. Usir jemu akibat terjebak skema arus satu arah, pemudik di Nagrek, Kabupaten Bandung berjoget bersama polisi. Pemerintah menghimbau pemudik untuk kembali secara bertahap agar tak terjebak kemacetan. Terjebak kemacetan akibat kebijakan
arus lalu lintas satu arah atau one way memang menjemukan. Namun di simpang di Kaledong, Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, pemudik justru berjoget dan bernyanyi mengikuti panggung hiburan yang disediakan Polresta Bandung di pol pelayanan yang ada. Bahkan ada warga yang berjoget di atap mobil. Bantu ya untuk perjalanan mudik arus balik ke Jakarta. Oke, selama dalam perjalanan seperti apa Pak? Dengan pihak kepolisian ada kesan-kesannya seperti apa? Sangat bantu sekali sih untuk jalur-jalur. Habisin aja lah di arus balik ke Jakarta ya. Kemacetan dari Bandung menuju arah Garut sepanjang 2 km disebabkan pemberlakuan arus lalu lintas satu arah. Dari Garut dan Tasikmalaya menuju Bandung yang memaksa arus baliknya dihentikan selama 20 hingga 30 menit. Hal serupa juga dilakukan sejumlah polisi wanita di Jalan Gentong Tasikmalaya saat pemberlakuan arus satu arah. Tidak hanya menggerakkan bendera dan teriak one way, namun para polwan ini berjoget sambil memegang secari kertas bertuliskan one way. Hal ini dilakukan untuk memberikan hiburan kepada para pengguna jalan setelah mereka bergulat dengan panas dan kemacetan. Hari Minggu, Wakapolri dan Menteri Perhubungan yang meninjau arus balik di pos terpadu Cikopo, Purwakarta. Wakapolri menyatakan masih ada 100.000 kendaraan dan 160.000 orang pemudik yang belum kembali ke Jakarta. Tadi malam itu puncaknya sampai 170.000 kendaraan. Jadi kalau dihitung-hitung jumlahnya yang berangkat ke Jawa yang melewati jalan tol ya, kita bukan di jalan arteri, itu jumlahnya itu tinggal sampai dengan hari ini masih 160.000 kendaraan yang belum kembali. Nah sampai dengan jam 2 siang ini hitungannya sudah 60.000, berarti masih ada 100.000 kendaraan lagi yang belum kembali. Masih ada waktu ini sampai tadi jam 6 pagi sampai jam 2 siang itu 60.000 kendaraan. Berarti masih. Sedangkan Menteri Perhubungan menyatakan masih ada sekitar 46 hingga 47% kendaraan pemudik yang belum kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Dan sekarang ini masih ada kurang lebih 46% yang belum kembali. Bayangkan kalau itu berlangsung malam ini. Nah oleh karenanya satu sisi kami berkoordinasi untuk menyiapkan sarana prasarana, tetapi juga tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat menunda supaya baliknya besok atau lusa. Pemerintah berharap sisa pemudik bisa kembali ke Jabodetabek secara bertahap agar tidak terjadi kemacetan parah, terutama di ruas tol Cipali yang menjadi jalur utama mudik dan balik Trans Jawa. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan 2 unit mobil di ruas jalan tol Cipali kilometer 79800 Kecamatan Campaka, Purwakarta menyebabkan 11 orang luka-luka. Berhati-hatilah menjaga jarak dan kecepatan saat berada di jalan tol. Hari Minggu, 2 minibus terlibat kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 79800 Kecamatan Campaka, Purwakarta, arah Jakarta. Kecelakaan terjadi saat minibus Toyota Avanza yang hendak menyalip kehilangan keseimbangan hingga menabrak minibus Toyota Rush hingga terbalik. 11 orang pemudik dari 2 kendaraan yang tertabrak mengalami luka ringan. 3 orang dirawat di RSU Abdul Rajak, Purwakarta karena luka parah. Arus balik juga terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung hari Minggu. Pemudik memilih kembali karena hari Senin sudah mulai bekerja. Minggu petang ribuan pemudik kembali dari kampung halamannya di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Menurut catatan PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung, dalam sehari ada 3.600 pemudik tiba di Bandung. Mereka memilih kembali hari Minggu karena hari Senin sudah mulai kembali bekerja. Sebagian pemudik juga mengaku kesulitan mendapatkan tiket kereta untuk perjalanan pulang. Buat sekarang mah penuh pisan. Soalnya kan diizinin sama pemerintah, jadi mungkin banyakan naik kereta, naik itu jalan juga penuh sih. Berapa hari Kang?
Saya 10 hari. 10 hari. Ah. Jalanan sendiri tadi kayak gimana sih? Penuh atau kayak gimana, Bu? Ya penuh tapinya pas kursi. Pas kursi, Bu. 1 minggu. Data PT KAI Daops 2 Bandung dari tanggal 4 Mei hingga Minggu malam tercatat sudah ada 209.500 pemudik yang tiba di Kota Bandung melalui stasiun Bandung dan Kiara Condong. Arus balik sudah terjadi puncaknya pada tanggal 4 yang lalu. Mana berarti, Pak? Ya, kalau Kiara Condong jelas karena Kiara Condong adalah pusatnya perjalanan kereta api ekonomi. Maka sebagian besar yang datang ke Kiara Condong adalah dari Surabaya, dari Kutoarjo, dan juga dari Malang. Diprediksi kedatangan arus balik Lebaran akan terus terjadi hingga tanggal 13 Mei mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Hari Senin masih banyak pemudik yang belum mendapatkan bus untuk kembali ke wilayah Jabodetabek di Kota Tasikmalaya. Sementara di Terminal Garut hari Minggu sudah 60% pemudik kembali ke tempat asalnya masing-masing. Hari Senin masih banyak pemudik yang memenuhi terminal bus Tasikmalaya. Mereka adalah calon penumpang yang akan pulang ke tempat perantauan seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang yang pada hari Minggu tidak mendapat tiket bus untuk pulang. Sebagian bahkan juga menunggu bus di pinggir jalan. Ini pulang kemana ini? Lebak Bulus. Maaf nih, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pulang, kan hari ini udah kerja? Kemacetan aja. Kemarin emang udah padat ya? Udah padat banget. Nggak dapat mobil kemarin-kemarin ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi terpaksa harus pulang sekarang. Iya. Tapi udah izin. Peningkatan arus balik Lebaran juga terjadi di terminal tipe A Guntur Kabupaten Garut Minggu siang. Ribuan calon penumpang melakukan perjalanan kembali ke Jakarta wilayah kota di sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Penumpang harus menunggu lebih lama karena bus yang akan mengangkut mereka mengalami keterlambatan beberapa jam. Ini ada saya. Ke Bekasi juga? Iya. Ke Bekasi. Iya. Memilih perjalanan sekarang memang karena menghindari macet gitu, Pak? Iya, terakhir kan biasanya agak kosong lah. Oh, biasanya ya. Begitu banyak ya. Nggak terlalu padat gitu ya, Pak? Nggak terlalu padat. Oke, mungkin ada harapan nggak one way atau apa gitu, Pak? Nggak ada tutup jalan atau apa? Ya jalan harapannya mudah-mudahan lancar aja. Mudah. Dari pihak terminal, sejak H+1 Lebaran hingga Minggu, sudah lebih dari 40.000 warga Garut yang melakukan perjalanan balik. Sedangkan pada saat arus mudik atau kedatangan di terminal tercatat lebih dari 70.000 warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan